Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik loh ya hari ini bahwa Gibran begitu kan ya justru datang ya di acara mancing gratis ya, mancing mania gratis. Saya kira dari sekian banyak tugas negara begitu kan, kok bisanya ya sempat ya datang begitu kan ya di acara mancing gratis itu begitu. Ya bagi kami nggak ada masalah begitu kan ya. Yang menyuarakannya. Terima kasih. Motor listrik. Atas nama Solihin. Nomornya 004. Solihin. Pak Solihin. Pak Solehin. Motor listrik. Benar, sepeda listrik. Ya, robot Pak. Nggak bisa, Bang. Ini Bang Atik di Marina, makanya malah. Bukan Trimopil Sriwijaya, dua-duanya ini. Ini Sriwijaya. Rezekinya orang Sriwijaya semua nih. Ya, terima kasih Bos Sarjan. Mudah-mudahan tahun berikutnya. Bagaimana sekarang coba kita bandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian ya datang di acara di KTT begitu ke 47 ASEAN begitu kan, dan sempat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini dipanggil Jokowi begitu saat hadir. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. President Joko Widodo. Bayangkan dengan itu begitu. Saya melihat ada nuansa kemarahan sedikit lah kepada media-media atau kepada pembawa acara begitu kan ya di KTT di situ begitu. Saya kira Presiden Prabowo begitu kok bisa-bisanya dipanggil Jokowi 2 kali begitu. Apakah ini sebuah kesengajaan atau tidak? Sedangkan Gibran enak begitu kan, datang begitu di acara ya mancing gratis, mancing mania gratis di situ. Enak kan di situ datangnya dibandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto begitu. Makanya tidak heran masyarakat hari ini melihat bahwa kok bisa-bisanya begitu kan ya seorang Wapres Gibran ya hanya bisa menjadi pandu untuk memanggil ya dari kupon siapa yang mendapatkan hadiah itu. Lucu kan? Padahal Presiden Prabowo Subianto dipanggil Jokowi loh begitu kan ya. 2 kali dipanggil Jokowi. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi mengapa Bang kok ngeri-ngeri sedap? Ya saya kira sekelas Wapres saja begitu bisa saja ya. Hanya tugasnya memanggil orang siapa, memanggil kupon siapa yang mendapatkan hadiah begitu kan. Saya kira yang datang juga tidak banyak-banyak amat kok. Dari sekian banyak tugas negara begitu. Kenapa dia pilih hadir di acara mancing gratis ya? Jadi pengundi door prize. Kok bisa-bisanya seperti itu Bang? Ya nggak tahu lagi begitu, tergantung dari wakil presiden. Kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Ya oke lah ya tergantung Gibran. Tapi kita lihat saja sejak Presiden Prabowo Subianto ini begitu kan ya datang di acara di KTT ASEAN begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Tapi saya nampaknya mengecam keras begitu kan ya kepada tuan rumah begitu ya. Karena mengatakan bahwa Prabowo hanya sampai 2 kali begitu dipanggil dipanggil Jokowi begitu kan. Saya tidak terima. Kenapa Bang tidak terima? Ya karena presidennya Prabowo hari ini bos. Ngeri-ngeri sedap. Ini geger di berbagai media sosial begitu kan ya. Ini geger di berbagai media sosial. Nah nampaknya Presiden Prabowo saja ya iya aja sebenarnya. Tapi seharusnya ini ditegur keras begitu kan ya. Ini harus ditegur keras. Ini geger ya KTT ASEAN ya, Prabowo dipanggil Jokowi ya, TV pemerintah Malaysia langsung minta maaf. Ketiga kalinya dia minta maaf begitu kan. Dia mohon maaf ya diulang lagi begitu ya. Masa iya? Ini tidak tahu ini presiden Indonesia dan ini mantan presiden Indonesia. Kan seharusnya kan tahu mereka begitu. Ya, sebelum ada acara kan ada
ada apa namanya ada monitoring begitu kan ya, ada pembekalan. Seharusnya kan tahu siapa presiden Indonesia terpilih begitu kan. Ya saya kira ini memalukan sekali tuan rumahnya. Ya kenapa? Karena ini presiden asli, presiden Prabowo Subianto begitu, kok bisa-bisanya dipanggil Jokowi begitu kan. Kok bisa-bisanya dipanggil Jokowi begitu. Nah, kita bandingkan dengan sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini yang hanya datang ya di acara mancing mania gratis di Bekasi. Apalagi begitu kan ya, apa namanya, Gibran sempat membawa membawa acara begitu kan, jadi pengundi door prize. Kok ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira ini harus gimana begitu kan. Ya memang tergantung sih, tapi kan kalau presiden kepergian seharusnya kan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa menghandle di istana bagaimana memberikan arahan dan sebagainya. Nah, wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu kabarnya begitu kan ya, ikut memeriahkan kegiatan mancing mania gratis jilid 2 yang digelar di sepanjang ya Gali Gabus ya, Kabupaten Bekasi. Nah, dari foto yang dibagikan sekretariat wakil presiden, Gibran hadir ya memakai kemeja kotak-kotak warna merah dan hitam dilengkapi dengan topi hitam. Kita tahulah di apa namanya, di Pilpres 2000 di Pilpres 2017 begitu kan ya. Ya Jokowi diidentik dengan merah begitu kan. Apakah karena di Jakarta dulu Jokowi punya kenangan identik dengan merah begitu kan dengan Ahok pada waktu itu. Ya sekarang kan memakai baju merah lagi. Namanya Prabowo sudah Pak dan tim-timnya sudah mulai kecolongan begitu. Nah, dalam kesempatan ini Gibran mengajak generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menumbuhkan kreativitas serta berani bermimpi besar demi Indonesia Emas 2045. Saya kira kalau Indonesia Emas hari ini ya tergantung presidennya begitu kan. Siapa dulu presidennya? Nah, dalam beberapa ini begitu kan, saya kira tidak mungkin ini tidak disengaja begitu. Kenapa? Karena diulang-ulang begitu sampai 2 kali begitu seorang Presiden Prabowo Subianto dipanggil Jokowi begitu. Ini panggung KTT ke-47 ASEAN Kuala Lumpur diwarnai insiden salah satu menyebutkan ya insiden salah sebut nama yang memicu reaksi ya cepat dari Malaysia, stasiun televisi pemerintah radio televisi ya Malaysia RTM, dan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf ya karena komentatornya keliru menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Joko Widodo. Nah, melansir dari berita Antara begitu kan ya, insiden ini terjadi selama siaran langsung sesi kedatangan para pemimpin negara ya. Dalam momen krusial tersebut ya, komentator RTM dengan jelas menyebutkan sosok yang hadir sebagai Presiden Joko Widodo, padahal yang tiba ya adalah hadir di Presiden Prabowo Subianto. Dia datang ya, Presiden Prabowo Subianto datang di situ lalu kemudian menyambut begitu kan, dan menyebutkan nama Presiden Jokowi begitu. Bahkan 2 kali loh. Saya kira ini langkah yang kemudian kesalahfatalan begitu kan. Komentatornya seharusnya dipecat itu. Ya kalau tidak dipecat ya memundurkan diri lah begitu kan. Masa tidak tahu presiden negara begitu kan. Padahal ini tuan rumah begitu. Bukan acara ecek-ecek bro. Ya bukan acara ecek-ecek. ASEAN. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada apa? Kan itu logikanya. Makanya momen inilah yang kemudian banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Apakah ini disengaja atau tidak begitu. Tapi RTM sudah mengaku telah meluncurkan investigasi internal sehubungan ya kesalahan menyebutkan nama Presiden Indonesia. Media yang dibawahi Kementerian Komunikasi Malaysia itu menyatakan tindakan sewajarnya telah diambil ya sehubungan dengan kesalahan itu. Betul, harus ditindak keras begitu kan. Karena ini menyangkut marwah. Masa tidak tahu begitu ini adalah mantan presiden dan ini adalah presiden terpilih? Masa tidak tahu seperti itu? Saya kira kalau tidak tahu begitu kan ya tidak mungkin lah begitu kan ya. Tidak mungkin di situ begitu. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu ya soal bagaimana sosok wakil Gibran Rakabuming Raka nih. Kalau targetnya tahun 2029 ya statement ya pemilihan yang disasar memang orang-orang kayak begitu. Sudah benar. Pemilihan yang lebih cerdas sejumlah banyak ya
nggak banyak, pasti nggak milih dia. Ya ingat, partai Bansos masih ampuh. Ini salah satu komentar netizen dan saya masih teringat dengan apa yang kemudian disampaikan Tempo begitu kan, yang mengatakan siasat Gibran merawat suara demi kepentingan politik di tahun 2029. Nah, ini salah satu yang kemudian ini sangat menarik kalau kita baca begitu di Tempo melihat bahwa siasat dari Gibran ini banyak relawan-relawan yang kemudian tergabung hari ini kepada loyalis Jokowi ya untuk memberikan satu sentimen positif kepada Gibran yang seolah-olah Gibran yang disanjung sana sini begitu. Walaupun Presiden Prabowo Subianto hanya dibaca berapa kali, tapi sentimen orang melihat bahwa antara Jokowi dengan Gibran ini mau disamakan begitu kan. Walaupun sebenarnya sama, tapi masyarakat hari ini tidak mudah terpercaya dengan hal-hal seperti itu begitu. Masa seorang wakil presiden hanya datang di acara-acara yang kemudian menurut saya pribadi hanya itu aja mereka begitu. Ya nampaknya datang ke acara mancing mania begitu kan. Ya mungkin orangnya yang melihat di situ kan eventnya kan hanya sedikit begitu. Tapi kenapa Gibran itu bisa datang? Bagaimana kalau Gibran ini posisinya misalnya datang di kampus-kampus besar ya terus datang sosialisasi, menawarkan program-program yang ada, diskusi. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Artinya kalau yang disasar nantinya itu adalah pemilih hanya dia saja begitu. Ya saya kira nggak tahu lagi ke depan bagaimana begitu. Nggak tahu lagi ke depan ini bagaimana. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa ya suatu saat nanti mungkin Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengambil Gibran lagi begitu menurut saya begitu, nggak tahu lagi begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini ya ini, tapi jangan salah ya, konsultan atau pengamat politik mungkin mikirnya mending nggak kerja tapi terlihat baik, sopan, merakyat, punya adab. Itulah modal di tahun 2029 ya. Rakyat memilih cukup dengan hal seperti itu. Belum naik level. Mereka cerdik tergantung market. Sudah jelas ini targetnya ya, segmen suara untuk Gibran di tahun 2029 nanti. Masyarakat yang mendukung MBG dan suka memancing ini, belum lagi yang nanti diberi bansos. Memang inilah potret masyarakat kita yang dipelihari seperti ini kondisinya sejak lama Jokowi. Ya nggak ada kemajuan berarti. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Jadi saya kira kalau toh pada akhirnya seperti ini ada yang kecolongan. Pendukung-pendukung Prabowo jangan-jangan sudah ada kecolongan begitu. Melihat situasi ini begitu. Tapi kita lihat saja Presiden Prabowo Subianto hari ini sangat luar biasa begitu kan ya, kemana-mana sana sini begitu. Tapi sosok dari wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini nampaknya biasa-biasa aja begitu kan ya. Ya ke sana kemari begitu kan, datang di acara ini belum memberikan sebelum memberikan sepenuhnya untuk perannya begitu kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi masyarakat sudah membaca begitu karakter-karakter seperti ini. Artinya kalau ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan terjadi dua peran Jokowi lagi begitu di tahun 2030. Ya inilah yang terjadi begitu. Ya mau gimana lagi begitu kan. Jadi saya kira bahwa sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ya hanya itu aja mereka begitu. Nggak tahu lagi nanti begitu ke depan begitu kan ya. Apakah berubah atau tidak begitu. Ya kalau hanya mancing-mancing begitu saja ya nggak tahu lagi begitu. Ya, aku ketawa terus ini melihat sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan. Jadi saya menggarisbawahi ya, semua pemimpin itu kan ada kelemahan dan ada kelebihan ya. Baik presiden dan wakil presiden. Tapi wakil presiden ini saya kira ya diperbaiki kembali begitu kan, karena nampaknya yang dilihat kinerja dari seorang Presiden Prabowo Subianto ini nampaknya ya hanya Prabowo sendiri begitu, sedangkan Gibran ya nggak tahu lagi muncul sana sini. Mending nggak usah muncul seperti Kiai Ma'ruf Amin kalau menurut saya, daripada dibully sana sini begitu kan. Juga efektivitas dampaknya kepada Presiden Prabowo Subianto itu ya seperti apa begitu kan ya. Nampaknya ya hanya itu aja mereka. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.